Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjual di tingkat konsumen, seharusnya harga minyak goreng berada pada kisaran 12.500 per kilogramnya atau di angka 11.000 per liternya. Namun nyatanya di pasaran justru mencapai 14.000 per liter. Bagaimana harga minyak goreng itu sesuai dengan aturan Kemendak kan gitu. Sekarang kita penghasil sawit juga mungkin terbesar di dunia. Kenapa kita sendiri, rakyat kita sendiri belinya mahal kan gitu? Kan harus sesuai aturan dari kementerian. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengkritisi langkah pemerintah yang menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan harga 14.000 per liter, dengan dalih upaya menstabilkan harga komoditas di pasaran. Hilmi meminta pemerintah membuat skema peredaran minyak goreng sebab pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi melalui peraturan menteri. Tetapi pada prakteknya, ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sanksi bagi pelaku usaha. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 kan. Dulu itu kan apa yang terkandung di dalamnya, terudara, tambang, apa itu kan dimiliki oleh negara. Dan untuk kepentingan masyarakat yang sebesar-besarnya, ini yang harus dilakukan. Saat ini, harga CPO global masih di atas $1.300 Amerika Serikat per ton. Ironisnya, sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, pemerintah Indonesia dinilai belum bisa mengontrol harga minyak yang dijual produsen di pasar domestik. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan kapasitas 100% serentak diberlakukan di DKI Jakarta mulai awal tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah tetap waspada dan mengantisipasi adanya klaster sekolah, terlebih varian Omikron juga masih mengintai dan tidak bisa dianggap enteng. Sufmi Dasko menilai kegiatan PTMT yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan Satgas COVID-19. Hal tersebut juga mengacu pada capaian pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta. Kendati demikian, ia meminta agar dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk mencegah timbulnya klaster COVID-19 di sekolah. Pertama, tentunya apa yang dilakukan oleh Pemda DKI itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19. Kita tahu bahwa vaksinasi untuk anak sekolah itu sudah mencapai dosis 80% dan PPKM-nya itu sudah level 1 untuk di DKI. Nah, namun tetap saja bahwa dengan adanya varian baru Omikron, kita minta kepada Pemda DKI untuk tetap waspada, melakukan pemantauan day to day, jangan sampai nanti ada klaster baru di sekolah. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari anggota DPR RI menilai demi keselamatan jemaah, pemberangkatan umroh perlu ditinjau kembali dan tetaplah bersama kami. Anggota DPR RI menilai keputusan pemerintah untuk menunda pemberangkatan jemaah umroh ke Tanah Suci dapat dipahami serta tidak perlu memaksa diri mengingat masih tingginya penyebaran COVID-19.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili meminta semua pihak yang berkepentingan dengan umroh menahan diri untuk tidak berangkat ke Arab Saudi karena saat ini sedang terjadi lonjakan COVID-19 varian baru Omikron. Aceh Hasan menyampaikan langkah terbaik yang mesti dilakukan pemerintah adalah berusaha mengantisipasi persebaran Omikron. Umroh ke Arab Saudi sebaiknya ditunda dulu. Ya, kita lebih baik kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan calon jemaah umroh. Karena varian baru Omikron ini sangat berpotensi menyebar ya selama di Arab Saudi, walaupun kita tahu bahwa ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan itu pun juga perlu dipertimbangkan. Misalnya implikasi dari protokol kesehatan yang sangat ketat itu juga berimplikasi terhadap pembiayaan. Lebih lanjut, Aceh Hasan meminta Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh calon jemaah, termasuk menjelaskan rencana pemberangkatan berikutnya, keamanan uang jemaah yang telah disetor, dan pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana jemaah. Aceh juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini biayanya tidak sedikit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Usai menerima surat dari Presiden terkait calon anggota KPU dan Bawaslu, Komisi 2 DPR RI segera melakukan fit and proper test calon anggota KPU Republik Indonesia di tahun periode 2022 hingga 2027. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa menjelaskan, masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 akan habis di bulan April. Ia berharap calon komisioner KPU memiliki kemampuan manajerial dan teknis kepemiluan. Kita nanti akan ada rapat internal di Komisi 2, termasuk rapat internal itu akan mengagendakan rapat konsultasi dengan penyelenggara, dengan pemerintah, dan salah satu agendanya tentu terkait dengan soal penetapan jadwal pemilu 2024 supaya tidak ada spekulasi liar di luar yang mengatakan nanti akan ada pengunduran masa jabatan presiden dan sebagainya. Anggota Komisi 2 Gus Pardi Gaus mengatakan dalam uji kepatutan dan kelayakan nanti DPR RI akan menyaring kembali nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang berkualitas serta memiliki integritas untuk menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Jadi biasanya kami di Komisi 2 memberikan ruang kepada media dan masyarakat untuk melihat dan mengamati tentang prosesi pelaksanaan fit and proper test itu sehingga bisa diakses oleh berbagai mass media dan masyarakat serta khalayak umum lainnya. Dodi dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melakukan penandatanganan perpanjangan kontrak kerjasama dan layanan keprotokolan antara Setjen DPR RI dengan para pihak penyedia launch asisten bandara. Indra menyatakan penandatanganan kerjasama yang dilakukan merupakan landasan bagi Setjen DPR RI sebagai upaya mewujudkan layanan keprotokolan di bandara-bandara yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Keprotokolan dan Undang-Undang MD3. Salah satu hal yang disebut dalam Undang-Undang MD3 sebenarnya adalah hak keprotokolan gitu ya. Nah itu yang kita ingin perbaiki agar pelayanan terhadap Dewan tuh bisa lebih prima, lebih excellent dan tidak ada kendala-kendala di lapangan gitu ya. Sementara itu, Kepala Biro Protokol dan Humas DPR RI Suratna mengatakan saat ini bagian Biro Protokol dan Humas sudah melakukan kerjasama dengan PT Garuda serta PT Gapura Angkasa untuk membuka pelayanan di 40 bandara seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para anggota Dewan saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Layanan-layanan ini akan memberikan kenyamanan bagi Bapak Ibu anggota yang melakukan perjalanan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dan juga untuk di daerah-daerah kami kerjasama dengan PT Gapura Angkasa untuk 40 bandara di seluruh Indonesia. Fitian Aunilah dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang sudah menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Sejalan dengan 12% program pembangunan smelter Gresik yang ditargetkan selesai pada tahun 2023, di sini Komisi 7 DPR RI berkomitmen penuhi mengawal pembangunan smelter Manyar untuk memastikan kelancaran dalam proses pengerjaan konstruksi smelter tersebut. Saat meninjau pembangunan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur, anggota Komisi 7 Diah Roro Esti mengungkapkan pembangunan smelter merupakan terobosan menuju kemandirian. Sebab semula hasil tambang Indonesia hanya dikelola di smelter yang berada di luar negeri. Bahwa semuanya on target, kalaupun ada kendala apa yang bisa kita bantu dari pusat. Kalau infrastruktur nanti akan kami komunikasikan juga dengan Komisi 5 ya yang membidangi. Dan dari segi dampak terhadap masyarakat lokalnya, nanti saya akan bantu komunikasi juga dengan pemerintah daerah. Anggota Komisi 7 Ratna Juwitasari mendorong sinergi antar industri produk turunan yang dihasilkan smelter, sehingga Indonesia dapat menghasilkan produk jadi dengan kualitas ekspor. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi distributor. Kira mungkin fasilitas-fasilitas umum ya yang harus diberikan semacam privilege begitu, karena kita lihat akses jalan menuju lokasi juga masih belum begitu baik, sehingga menurut kami itu agak menghambat untuk proses pengiriman alat-alat maupun material yang diperlukan di lokasi proyek. Ratna berharap kegiatan operasional smelter juga dapat membangkitkan sektor ekonomi lain bagi masyarakat di sekitar. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI berkomitmen memberi perhatian khusus bagi percepatan pembangunan smelter. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kementerian Keuangan telah menaikkan cukai hasil tembakau dengan rata-rata kenaikan 12%, kasus sigaret kretek tangan atau SKT, dan rata-rata kenaikan di 4,5%. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan mengkaji ulang kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Daeng Muhammad mengatakan kenaikan cukai tentu berimbas pada naiknya harga rokok. Hal itu juga bisa berdampak pada pendapatan petani tembakau karena permintaan tembakau untuk produksi rokok akan berkurang. Pemerintah sebaiknya mencari kebijakan yang seimbang antara mengurangi konsumsi rokok atau menambah penerimaan negara. Substansi mana yang mau ditarget oleh pemerintah untuk kenaikan cukai ini. Tapi kalau kenaikan cukai ini adalah menaikkan target pendapatan pemerintah dari cukai rokok, dari kenaikan cukai ini juga harus dikembalikan kepada misalnya fasilitas untuk kesehatan dan lain-lain. Jangan sampai juga kenaikan cukai ini yang penting menjadi catatan buat saya adalah mematikan para petani tembakau kita yang ada di wilayah-wilayah di seputar Pulau Jawa dan lain-lain gitu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan tarif cukai rokok mempertimbangkan 4 aspek, diantaranya pengurangan konsumsi rokok dan penyebaran rokok ilegal. Naiknya cukai rokok akan menurunkan produksi rokok sebesar 3%, dari 320,1 miliar batang menjadi 310,4 miliar batang. Indeks kemahalan rokok menjadi 13,77% dengan target penerimaan APBN mencapai 193,5 triliun rupiah. Arif dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam mensukseskan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu terkait dengan vaksin COVID-19 di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan di sini Komisi 9 melakukan rapat dengar pendapat, serta menyerap aspirasi dan mencari masalah apa saja yang menghambat kelangsungan vaksinasi di Kabupaten Kulon Progo. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, untuk melihat langsung pelaksanaan program vaksinasi di Kabupaten Kulon Progo dan meninjau tempat penyimpanan vaksin COVID-19.
Ditemui usai pertemuan di kantor Bupati Kulon Progo, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan Komisi 9 ingin mendengar dan menyerap aspirasi terkait pelaksanaan vaksinasi, terkait pendistribusian vaksin untuk lansia, anak-anak, dan kalangan disabilitas. Melkiades menyatakan salah satu faktor yang penting adalah penyimpanannya dan kehalalannya. Untuk itu, Kemenkes perlu menggandeng tokoh-tokoh agama. Yang booster yang akan dilakukan ini tentu kita ingin agar pemerintah memperhatikan efikasi ataupun efektivitas dari vaksin yang dipakai, bagaimana penyimpanannya, bagaimana didistribusikan, dan terutama sekarang sudah masuk pada kelompok vaksin buat anak-anak, dan juga kelompok rentan khususnya orang tua dan disabilitas. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi capaian vaksinasi Kabupaten Kulon Progo yang sudah mencapai 90%, bahkan melebihi target nasional 70%. Saleh menambahkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait di Kulon Progo akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi 9 DPR RI. Ternyata vaksinasi di sini sudah hampir 90%, bahkan sudah lebih dari target yang 70%. Dan bahkan yang untuk dosis kedua pun sudah 80 sekian persen. Jadi ya ini sebetulnya cukup menggembirakan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Angguna Klarini beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.